Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadayani. Saya dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang telah saya buat yang berjudul Memahami mengenai model-model memori jangka pendek. Yang pertama itu ada dari James. Menurut James, minat awal terhadap suatu model memori ganda berkembang pada akhir tahun 1080-an, ketika James membedakan memori langsung, yang disebutnya memori primer, dan memori tidak langsung, yang disebut memori sekunder. James juga membedakan memori menjadi dua, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yang pertama itu ada memori jangka pendek atau short term memory yang selalu dalam keadaan sadar dan memberi rekaman-rekaman peristiwa yang sudah dialami. Yang kedua itu memori jangka panjang atau long term memory yang didefinisikan sebagai jalur-jalur terpahat dalam jaringan otak manusia yang tidak sama pada setiap manusia. Selanjutnya ada memori jangka pendek. STM memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan memori jangka panjang atau LTM. Sistem ini menyimpan informasi atau stimuli selama sekitar 30 detik dan hanya sekitar 7 bongkahan informasi yang dapat disimpan dan dipelihara. Meski kapasitasnya yang sangat kecil, namun berperan sangat besar dalam proses memori, yang merupakan tempat memproses stimulus yang berada di lingkungan kita. Memori jangka pendek itu atau short term memory adalah memori kerja yang berfungsi menyimpan informasi untuk sementara dalam jumlah yang terbatas. Contoh memori jangka pendek bisa kita lihat yaitu dalam mengingat nomor telepon. Kasus pertama yang berhubungan dengan memori jangka pendek yaitu dalam mengingat sebuah nomor, yaitu nomor telepon atau handphone seseorang atau juga kerabat. Atau mengingat nomor sendiri. Biasanya dalam beberapa menit atau detik kita mampu mengingat nomor yang penting bagi kita. Hal ini bersifat memori jangka pendek. Hanya butuh waktu singkat untuk mengingat dan juga bisa dilakukan beberapa kali pengulangan. Selanjutnya ada dukungan neuroscience kognitif. Dukungan neuroscience kognitif secara khusus hipokampus adalah tempat penyimpanan sementara bagi LTM yang memproses informasi awal dan memindah informasi-informasi tersebut ke korteks cerebral yang sebagai tempat penyimpanan yang permanen. Orang yang mengalami kerusakan lobus temporal termasuk hipokampus mampu mempelajari suatu keterampilan baru dan mempertahankan kemampuan tersebut. Contohnya, mampu mengerjakan tugas pembalikan cermin. Neuroscience kognitif itu merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologis, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Selanjutnya itu ada kapasitas STM. Miller menyimpulkan bahwa STM memuat 7 unit. Miller menyusun dalil mengenai suatu model memori yang membentuk 7 chunk atau 7 bongkahan unit-unit informasi. Huruf-huruf tunggal dianggap sebagai unit informasi yang terpisah-pisah, sehingga setiap huruf menempati satu slot.
yang tersedia dalam STM. Namun, ketika huruf-huruf tersebut membentuk satu kata, kata tersebut dianggap sebagai satu unit informasi dan menempati satu slot STM. Selanjutnya itu ada pengambilan informasi dari STM. Era modern dipengaruhi oleh sebuah teknik eksperimen yang dikembangkan oleh Saul Sternberg di tahun 1966, 1967, dan 1969. Teknik ini melibatkan sebuah tugas pemindaian serial atau serial scanning task, yang di dalamnya partisipan mendapatkan stimulus berupa serangkaian item. Selanjutnya lagi itu ada LTM dan chunking. Kemampuan STM menanggani informasi dalam jumlah besar diperlancar oleh kemampuan kita melakukan chunking, yakni mengubah informasi menjadi unit-unit bermakna. Meskipun demikian, chunking belum dapat terjadi hingga LTM memaknai unit-unit tersebut. Hubungan antara LTM dan chunking diilustrasikan sangat baik dalam sebuah eksperimen yang dilakukan Bower dan Springton 1970. Dalam eksperimen tersebut, para partisipan diminta membaca suatu rangkaian huruf dan selanjutnya mengingat rangkaian huruf tersebut. Dalam kondisi pertama, para partisipan membaca huruf yang disusun menjadi unit-unit chunk yang terdiri dari 3 huruf. Dengan bantuan LTM, unit-unit chunk menjadi bermakna, misalnya CSI, LOL, dan MTV. Dalam kondisi kedua, para partisipan membaca huruf-huruf dalam chunk yang tidak bermakna, misalnya CS, ILO, dan LMT. Ditemukan bahwa partisipan lebih mudah mengingat unit-unit chunk yang disusun menjadi kata yang memiliki makna. Hal ini menunjukkan peran LTM dalam STM dan chunking. Yang terakhir itu ada penyajian informasi dalam STM. Informasi yang tersimpan dalam STM dapat berupa informasi auditorik, visual, dan sematik. Tergantung jenis informasi atau jenis tugas yang dialami oleh seseorang. Contohnya, ketika kita ditanyai, berapakah jumlah saudara kandung Anda? Kita akan menjawab 3, karena informasi tersebut sudah tersedia dalam bentuk auditorik. Namun, ketika kita ditanyai berapa jumlah jendela di rumah Anda, maka kemungkinan besar harus memunculkan suatu gambaran mental tentang rumah kita dan melakukan sejumlah penjelajahan maya, sebelum akhirnya kita menjawab 7. Yang pertama itu ada sandi auditorik. STM tampaknya beroperasi menggunakan sandi auditorik atau auditorik kode. Bahkan sekalipun informasi tersebut dihasilkan dari sandi monoauditorik seperti stimulus visual. Sebagai contoh, dalam pertanyaan tentang jumlah jendela di rumah kita memang menggunakan sandi visual untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Namun, kita menghitung dan melaporkan jawaban dalam sandi auditorik.
Sekalipun bukti-bukti terbaru mengindikasikan adanya tumpang tindih antara beberapa jenis sandi. Tampaknya metode penyandian informasi yang paling dominan dalam STM adalah metode auditorik. Dukungan terhadap auditorik berasal dari sebuah eksperimen awal yang seringkali dijadikan referensi oleh peneliti lain, yang dilakukan oleh Conrad pada tahun 1963. Conrad menemukan bahwa kekeliruan dalam STM berawal dari kekeliruan auditorik, bukan kekeliruan visual. Yang terakhir itu ada sandi sematik. Sandi sematik atau sematik kode adalah sandi yang berhubungan dengan makna, yakni informasi yang bermakna dalam direpresentasikan dalam STM. Sebagian besar eksperimen Witkin dan rekan-rekannya dilakukan berdasarkan konsep inhibis proaktif atau proaktif inhibis PI. PI adalah sebuah fenomena ketika kemampuan mengingat dihambat oleh adanya hubungan sematik antara daftar yang sedang diingat dan daftar sebelumnya. Witkin tahun 1973 tidak hanya berniat menyelidiki pelepasan dari PI, namun juga berniat menyelidiki dampak kedekatan hubungan sematik. Sekian penjelasan dari saya dari My Mapping ini yang berjudul memahami mengenai model-model memori jangka pendek. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.